selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita mau membahas tentang SWR yang menipu ya. Jadi hati-hati. Saya tidak tahu ini kenapa, ya silahkan komentar di bawah jawabannya apa. Saya karena ini masih baru, jadi saya memberikan data-data saja dan fakta-fakta. Oke. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke, saya akan menggunakan 3 alat ukur: Diamond SX200, Daiwa Antena Tuner CNW 919, dan yang ketiga adalah Nano VNA yang sudah saya kalibrasi sendiri ya. Jadi nanti silahkan dicek. Oke. Ini Nano VNA saya nyalakan. Kemudian karena titiknya ini belum di center sini, ini harusnya di center, berarti saya kalibrasi. Saya sudah menyimpan kalibrasinya di kalibrasi 1. Oke, ini kalibrasi 1 ya. Ininya bagus semuanya. Nah, kemudian saya akan ukur. Jadi konfigurasi saya adalah ini radio ke ke SWR meter, baru ke antena ya. Radio, SWR meter, antena. Oke, ini saya coba lihatkan konfigurasinya. Ya, sini bisa dilihat ya, ini adalah SWR saya setelah SWR meter. Bentuknya seperti ini. Oke, perhatikan SWR meter saya pada saat masuk ke antena tuner ya. Saya coba cabut dulu dari tuner, nanti saya akan tampilkan lagi. Oke, yang di bawah sini ini adalah yang ke radio, ini adalah yang ke antena yang saya colokkan ke SWR ya. Kita coba cek di sini SWR-nya seperti apa. Dilihat ya, SWR-nya bagus di 1,1. Kalau di sini senternya adalah di 142.200 di 1,0. Oke, berbeda dengan yang tadi ya. Oke, berbeda dengan yang tadi. Kalau setelah SWR meter itu 1,5, sangat jauh sekali karena adanya SWR meter. Ada satu lagi yang saya akan tunjukkan. Ini akan saya colokkan kembali. Kali ini saya akan colokkan kembali ke sini dan saya akan kasih lihat untuk SWR-nya yang terbaca di sini berapa. Harusnya sekitar 1,0 atau 1,1, tidak jauh berbeda. Saya akan colokkan lagi. Oke, sekarang saya sudah colokkan seperti semula lagi. Jadi dari radio ke SWR ini, dari SWR ke antena ya. Tadi yang terdeteksi di Nano VNA saya dari radio itu 1,5 SWR-nya. Kemudian dari sini yang antena itu 1,0 di 142.200 ya. Saya akan setting radio saya di 142.200. Kemudian saya akan melakukan kalibrasi. Saya akan tekan PTT-nya. Sepertinya kalibrasinya sudah oke ya. Kemudian kita lihat powernya. Ini kadang-kadang suka ngaco ya. Nah itu dia, powernya sekitar, sebentar saya geser dulu biar kelihatan, sekitar 6 watt ya, 6 watt. Kemudian kita lihat SWR-nya tidak bergerak sama sekali, sedikit di 1,1 banding 1 ya, 1,0 banding 1. Artinya Nano VNA saya terkalibrasi dengan baik, sama dengan SX200. Akan tetapi yang seperti yang saya sudah bilang, SX200 ini
cuma bisa menghitung SWR dari SWR meter ke antena. Oke, bukan hanya itu. Sekarang kita menggunakan antena tuner ya. Saya akan pindahkan dari sini ke antena tuner, yang mana ini beda produk dan juga kalibrasinya berbeda. Kita coba apakah ini SWR-nya sama atau enggak, atau seperti apa. Saya akan pindahkan lagi dari sini ke sini ya. Kemudian modenya akan saya set mode true di sini agar bisa dilihat perbandingannya. Oke, tadi SWR-nya adalah 1,0, kemudian powernya adalah 6 watt. Kemudian itu saja. Mari kita pindahkan dari sini ke sini ya. Oke, sekarang saya pindahkan ke bawah. Kita lihat di sini modenya true ya, bukan tuner ya. Saya menggunakan 20 watt. Skalanya yang atas juga tadi 20 watt. Kita lihat di sini. Di sini menunjukkan 4 watt dan SWR-nya itu tidak bergerak ya. Satu lah, dianggap 1.0. Oke. Kalau tidak percaya, saya coba rubah frekuensi saya menjadi yang tidak matching di sini misalkan. Nah, itu naik ya. Sekarang saya kembalikan lagi ke 142.200 yang which is dari Nano VNA itu adalah yang paling terbaik. Nah, ini sorry, di sini naik malahan 5 watt ya. 5 watt sekarang ini SWR-nya hampir tidak bergerak di satu lah, satu poin bolong. Oke. Nah, sekarang bagaimana grafiknya dari radio kalau menggunakan antena tuner ini? Jadi kalau yang ini tadi 1,5, kalau yang ini bagaimana? Kita coba cek perbedaannya. Nanti silahkan dilihat screen capture-nya aja ya. Saya akan pause lagi, kemudian saya akan cabut kabel yang dari radio untuk dicolokkan ke Nano VNA. Oke, sekarang ini kabel yang dari radio saya colokkan ke antena tuner ini, baru ke antena ya. Kita lihat grafiknya seperti apa. Ini saya menggunakan Nano VNA. Saya kalibrasi dulu. Sorry. Menggunakan recall 1. Oke. Sudah. Kemudian kita colokkan. Itu grafiknya ya. Tapi SWR-nya adalah 1,2 dengan ohmnya 6162 dan matchingnya itu di 141550. Untuk antena dari SWR ke antena tidak ada perubahan ya. Ini yang berubah hanya merek dari SWR meter atau antena tuner. Ini yang saya bilang kadang-kadang SWR itu bisa menipu. Karena inilah. Karena yang butuh SWR 1,0 itu bukan SWR meter. Karena yang butuh 1,0 itu adalah radio kita. Jadi harusnya yang 1,0 itu dari ujung radio, bukannya dari ujung setelah SWR. Nah, itu hati-hati ya. Itu menurut pendapat pribadi saya. Jadi ini adalah saya kencangkan dulu grafik dari SWR meter merek Daiwa setelah itu ya, setelah Daiwa ya. Nah, kemudian saya akan coba untuk melakukan tuning. Jadi kita sekalian melihat apakah grafiknya berpengaruh atau tidak. Di sini misalkan saya mau bermain di 141.800 misalkan. Saya setting di sini 141.800 dulu biar enak ya di sini ya. Kemudian saya akan melakukan tuning ya. Saya akan melakukan tuning melalui antena tuner ini. Saya set dulu modenya ke tuner ya, bukan ke true ya. Sebentar. Oke, ini sudah mode tuner ya. Ini terlihat grafiknya itu sudah berubah.
Sekarang kita set grafiknya setajam-tajamnya ke 141800 ya. Nah, ini berubah. Nah, ini dia. Sangat tajam sekali ya. Sangat tajam dengan sebentar saya naikin dikit. Jadi SWR meternya di 1.0, hambatannya 50 ohm kurang lebih, kemudian dB nya sangat bagus sekali, di senternya di 141800. Udah sangat bagus sekali ini di sini ya. Nah, sekarang saya akan colokkan ini setelah saya tuning ya. Tuning itu dari sini ya. Saya tuning tuh benar-benar dari sini. Karena yang butuh itu adalah radio, bukan SWR meter, bukan antena tuner yang butuh 1,0, tapi radio. Kita coba cek dari sini, kita kembalikan ke SWR tuner, kemudian kita akan transmit di, saya rubah deh transmitnya, jangan di situ karena itu channel sibuk. Saya rubah di 142200 lah ya, 142200. Saya akan tuning lagi, melakukan tuning. Oke, itu sudah lumayan, cuma kurang tajam. Kita coba cari ketajamannya. Ya, ini udah paling tajam ya. Ini sudah paling tajam. Itu kalau saya rubah ya begitu. Nah, coba saya rubah yang paling tajam. Ya, nggak ada, berarti yang paling bagus yang tadi. Yang ini saya geser ke 142. Ya, ini ya. Ini udah paling tajam. 142200 ya, 142200. Ingat, kemudian saya setting di radionya 142200. Saya akan kembalikan ini ke antena tuner. Kita lihat nanti SWR-nya berapa. Oke, sorry, tadi bukan dikembalikan ke sini ya, tapi dikembalikan ke radio. Saya setting di 142200, kemudian kita mari sama-sama lihat. Ini mode tuner ya. Kalau tadi mode true sudah kita coba antara Diamond SX200, ini Daiwa dan juga Nano VNA mirip-mirip ya. Kemudian kita coba setting tuner. Kita lihat SWR di sini adalah, saya tekan. Ya, itu dia SWR naik ya. SWR naik. Bukan 1,0 terdeteksi di sini, akan tetapi kurang lebih di sini di 1.5, 1.4. Itu masih make sense, tapi itu yang saya bilang SWR itu menipu, seperti itu. Jadi dari sini saya konsultasi ke beberapa rekan, ada dua tipe breaker ya. Satu breaker yang efisien, satu breaker yang selalu waspada. Breaker yang selalu waspada selalu menggunakan SWR meter, tapi yang model efisien dia akan tapping dari antena yang mau menuju ke radio, itu di tapping dulu sama dia, dicek SWR-nya menggunakan Nano VNA, SWR meter atau apapun itu alatnya sampai mendekati bagus. Ketika sudah bagus, dia tidak menggunakan SWR meter tapi dari antena langsung colok ke radio. Ada dua breaker model seperti itu. Nah, kenapa model seperti itu saya juga kurang paham. Makanya saya silakan komentar di bawah. Kenapa SWR itu bisa nipu ya, karena itu. Padahal SWR itu diciptakan untuk melindungi radio, tapi malahan di sini kalau saya tunjukkan tadi, ketika dari ujung yang mau dicolok ke radio itu sudah 1.0, hambatannya 50 ohm, kemudian dB-nya bagus, tapi ketika di sini itu terbacanya berbeda. Oke, terima kasih.
sudah menyaksikan video ini. Silahkan komentar di bawah, saya butuh banget pendapat-pendapat dari rekan-rekan. Kenapa bisa seperti ini? Apakah konfigurasi saya yang salah? Atau apa yang salah? Atau apa yang bisa diperbaiki? Nah, silahkan komentar di bawah. Oke, salam sehat. Jangan lupa, saya lupa malahan. Klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke, terima kasih, salam sehat, dan enjoy your life.